Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali bersama Ibu Nenda dan Ibu Maya dalam pembelajaran tematik tema 3 subtema 3 pada pembelajaran ke-6. Nah, ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga anak-anak diberikan kemudahan dan diberikan pemahaman mengenai materi yang akan kita bahas. Adapun materi yang akan kita bahas diantaranya sebagai berikut. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu materi pada muatan bahasa Indonesia mengenai presentasi laporan hasil wawancara. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan presentasi? Presentasi merupakan kegiatan untuk menunjukkan atau menyajikan suatu hal dengan cara menjelaskan secara lisan. Lalu, apa yang dimaksud dengan presentasi laporan hasil wawancara? Yaitu suatu kegiatan untuk menjelaskan apa yang telah dicari tahu atau menjelaskan informasi apa saja yang telah dikumpulkan. Lalu, apa tujuan dari presentasi laporan hasil wawancara tersebut? Yaitu untuk membagikan informasi kepada orang lain mengenai wawancara yang telah kita lakukan. Adapun cara melakukan presentasi yang baik yaitu, lalu bagaimana cara melakukan presentasi? Nah, untuk melakukan presentasi maka anak-anak perlu memperhatikan beberapa tahap yang ada di layar. Yang pertama, untuk melakukan presentasi, anak-anak harus memulai dengan membuka presentasi dengan ucapan salam. Contoh seperti mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, anak-anak memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Untuk contoh, misalkan, perkenalkan, nama saya Maya, saya dari kelas 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah saya lakukan. Wawancara yang saya lakukan yaitu mengenai mencintai lingkungan. Nah, itu contoh untuk tahap kedua. Lalu tahap ketiga, silakan sampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Nah, jadi apa yang telah kalian peroleh dari wawancara silakan disampaikan. Nah, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Jadi dibacakan secara jelas dan rinci menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Cara menyampaikannya boleh seperti bercerita. Jadi, ketika anak-anak sudah memperoleh informasi, misalkan ya, informasi mengenai hal yang ingin dicari tahu ketika wawancara. Nah, silakan dijelaskan. Dijelaskannya bisa seperti bercerita. Nah, lalu setelah disampaikan, tahap selanjutnya adalah hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, jadi dijelaskan sejelas mungkin, tidak boleh menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti ya. Dengan bahasa yang atau suara yang lantang, dengan suara yang jelas, tidak bisik-bisik atau suaranya tidak pelan. Lalu selanjutnya saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Nah, jadi ketika anak-anak melakukan presentasi, anak-anak boleh membaca teks yang terdapat pada buku atau kertas yang telah kalian buat. Nah, namun sesekali anak-anak harus melihat kepada audiens atau kepada orang lain yang menyimak.
Jangan sampai ketika presentasi anak-anak hanya tertunduk melihat pada teks terus. Kemudian yang kedelapan, jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Nah, jadi kalau anak-anak susah untuk menghafal materi dari wawancaranya, anak-anak boleh membuat poin-poin penting atau kata kunci agar anak-anak tetap ingat. Nah, yang terakhir, presentasi diakhir dengan ucapan terima kasih dan salam. Nah, jadi silakan setelah anak-anak selesai menjelaskan, anak-anak tutup dengan mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam penutup. Contohnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya anak-anak, cara melakukan presentasi yang baik. Nah, jadi anak-anak tidak usah bingung lagi, bagaimana sih cara presentasi itu? Atau apa sih presentasi itu? Jadi presentasi itu adalah kegiatan untuk menunjukkan atau menyajikan suatu hal dengan cara menjelaskan ya, menjelaskan secara detail. Adapun cara menjelaskannya itu bisa dilakukan seperti bercerita. Nah, seperti itu materi bahasa Indonesia yang kita bahas. Lalu selanjutnya di sini kita juga akan membahas materi pada muatan PPKN mengenai upaya pelestarian lingkungan. Nah, tidak henti-henti kita membahas upaya pelestarian lingkungan karena itu merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan untuk menjaga bumi kita tetap ada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, lalu apa saja sih upaya pelestarian lingkungan ini? Nah, upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah kegiatan yang sering kita bahas juga ya, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan ini adalah hal yang paling mendasar, hal yang terkadang kita lupakan, hal kecil tetapi berdampak sangat besar. Maka membuang sampah pada tempatnya itu harus kita lakukan sejak dini ya, harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan membuang sampah pada tempatnya itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk melestarikan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada contoh lain upaya pelestarian lingkungan, yaitu diantaranya seperti tidak merusak taman di sekitar. Jadi ketika anak-anak berjalan-jalan atau anak-anak pergi bermain melihat seseorang merusak lingkungan, maka ingatkanlah orang tersebut dengan cara yang baik dan sopan ya, untuk tidak merusak tanaman ya, atau untuk tidak merusak fasilitas yang ada di taman tersebut. Lalu kemudian yang keduanya, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan atau melakukan kerusakan hutan, melakukan penebangan pohon secara ilegal. Nah, itu harus kita minimalisir. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal tersebut ya. Lalu yang selanjutnya yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, jadi ketika terjadi penebangan pohon secara sembarangan atau penggundulan hutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita boleh mengikuti atau ikut serta dalam melakukan reboisasi. Nah, lalu apa yang maksud dengan reboisasi? Pasti sudah tidak asing lagi ya untuk anak-anak. Reboisasi itu adalah usaha menanam kembali pohon-pohon ya. Lalu yang selanjutnya, memberikan sanksi kepada pelaku penebangan pohon secara liar. Nah, jadi untuk orang-orang yang melakukan penebangan pohon secara liar, yang melakukan perusakan hutan, maka pemerintah harus membuat sanksi yang tegas terhadap orang-orang tersebut agar merasa jerak dan tidak melakukan kegiatan merugikan tersebut. Nah, upaya pelestarian alam lainnya itu dapat kita lakukan di lingkungan laut. Nah, seperti apa sih? Yang pertama itu bisa kita lakukan upaya pelestarian pada lingkungan laut terumbu karang ya. Nah, di sini anak-anak pasti sudah bisa melihatnya. Terdapat dua gambar. Yang pertama ada terumbu karang yang
terjaga keasriannya. Yang kedua, terumbu karang yang sudah rusak. Nah, di sini terumbu karang yang pertama itu menunjukkan terumbu karang yang masih asri ya. Terumbu karangnya masih berwarna-warni, kemudian banyak sekali ikan-ikan yang hidup di lingkungan tersebut. Berbeda dengan gambar yang kedua di terumbu karang yang sudah rusak. Bahkan di sini terumbu karangnya sudah tidak terlihat, terumbu karangnya sudah rusak ya, seperti patah begitu. Tidak ada kehidupan terumbu karang. Hanya tersisa sedikit, bahkan tidak menunjukkan warna-warna yang sangat indah. Bahkan di sini juga tidak terlihat ikan berlalu lalang ya. Sedangkan kita ketahui bahwa terumbu karang adalah tempat tinggal atau tempat hidupnya hewan-hewan laut. Nah, kalau misalkan terumbu karangnya sudah rusak, tentunya tidak nyaman lagi untuk dijadikan tempat hidup bagi hewan-hewan laut. Nah, lalu apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian terumbu karang? Yaitu yang pertama seperti menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai dari sampah. Nah, kenapa sih harus dari sungai dan pesisir pantai yang dijaga? Karena pada akhirnya sungai atau air sungai itu akan bermuara ke laut ya. Nah, yang pada akhirnya kalau misalkan sungainya dipenuhi oleh sampah-sampah, maka sampah-sampah tersebut akan terbawa ke laut. Nah, ketika sampahnya terbawa ke laut, maka akan mencemari lingkungan terumbu karang. Begitupun dengan pesisir pantainya. Pesisir pantai juga harus dibersihkan dari sampah-sampah agar tidak terbawa ke laut dan merusak terumbu karang. Lalu yang kedua, menangkap ikan dengan cara yang baik dan benar. Maksudnya seperti apa? Sebelumnya sudah pernah kita bahas juga dalam pembelajaran IPS bahwa ketika kita menangkap ikan itu tidak boleh seperti menggunakan pukat harimau, karena ternyata ketika kita menggunakan pukat harimau itu bisa merusak seluruh ekosistem yang ada di laut, baik itu ikannya, baik itu terumbu karangnya. Nah, dapat merusak karena pukat harimau ini adalah sejenis bom. Otomatis ketika digunakan akan merusak seluruh habitat yang ada di lautan. Nah, lalu yang selanjutnya tidak mengambil terumbu karang. Nah, kan terumbu karang yang sangat indah, bahkan di sini terlihat berwarna-warni, terkadang membuat orang-orang tergiur untuk memilikinya dan pada akhirnya melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu seperti mengambil terumbu karangnya. Padahal kalau kita ketahui terumbu karang itu ketika dipindahkan dari habitat aslinya maka akan mati ya, karena adanya perbedaan suhu, ada perbedaan keadaan ya yang membuatnya sulit untuk beradaptasi kembali. Lalu yang selanjutnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pelestarian terumbu karang. Nah, jadi pemerintah memberikan sosialisasi atau penjelasan serta edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang serta menjaga kebersihan dan keasrian di wilayah pantai ataupun lautan. Lalu pelestarian lingkungan ini merupakan tanggung jawab siapa? Nah, tanggung jawab bersama ya, tanggung jawab setiap orang. Jadi pelaksanaan kewajiban untuk melestarikan lingkungan ini harus dilakukan oleh setiap orang. Nah, adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kewajiban dalam melestarikan lingkungan itu bisa dilakukan seperti kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, dengan adanya kegiatan kerja bakti itu merupakan salah satu contoh untuk menjaga atau melestarikan lingkungan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu Maya sampaikan untuk mengevaluasi materi hari ini. Maka ada tugas yang akan Ibu berikan. Nah, tugasnya seperti apa? Ibu akan jelaskan. Di sini kalian memiliki tugas yaitu dengan memperhatikan beberapa langkah. Nah, langkah pertama, silakan nanti anak-anak pilih salah satu topik yang ada di bawah ini ya. Hanya pilih salah satu saja.
tidak usah keduanya. Pilih satu saja, misalkan boleh memilih kerusakan terumbu karang saja atau mau memilih penebangan hutan secara liar saja. Nah, pilih salah satu. Setelah dipilih topik permasalahannya, lalu tuliskan dalam buku tulismu upaya apa saja yang harus dilakukan manusia terhadap lingkungan berdasarkan topik yang telah kamu pilih. Jadi kalau misalkan anak-anak memilih nih tentang penebangan hutan secara liar, lalu anak-anak tulis dalam buku upaya apa saja yang harus dilakukan untuk untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, kan sebelumnya sudah Ibu jelaskan juga, silakan boleh diambil dari penjelasan Ibu, boleh juga ditambah. Silakan anak-anak boleh mencari tahu, itu lebih bagus ya jika ditambahkan. Lalu setelah ditulis di dalam buku tulis masing-masing, lalu dipresentasikan ya. Tadi dipresentasikan itu seperti apa kan? Dijelaskan ya, diceritakan hasil dari tulisan yang anak-anak buat. Nah, boleh dilihat di teksnya, tetapi jangan terus menunduk melihat teks. Silakan sesekali melihat ke depan ya, atau ke audiensnya. Nah, dipresentasikan atau dijelaskan dalam bentuk video. Ya, jadi nanti anak-anak menjelaskannya dalam bentuk video. Nanti videonya dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Nah, itulah penjelasan mengenai tugas hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan via WA. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu Maya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang Ibu Maya sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.